Pedas dan lada itu kebutuhan masyarakat tiap hari itu dikonsumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Tisna Sutisna yang bertempat di Dusun Tanjungsari, Desa Salasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Saya mulai usaha ini dari tahun 2018. Pedas dan lada itu kebutuhan masyarakat tiap hari itu dikonsumsi. Pedas itu tidak ada pergantiannya selain cabai dan rawit. Jadi minimal satu orang itu membutuhkan pedas dan lada itu 2 gram per hari. Kali penduduk Indonesia yang sekian banyaknya, sama dengan per hari itu kebutuhan pedas itu kurang lebih di kisaran 1000 ton. Jadi untuk cabai merah besar sama cabai rawit merah otomatis tidak mungkin tidak laku, karena itu bisa disebut kebutuhan pokok. Modal pertama usaha ini saya bermodal 15 juta rupiah. Terus saya kembangkan jadi 165 juta, dan saya itu ngemodalin petani di sini kurang lebih 3 orang. Itu saya untuk pasarnya saya ke pasar lokal, ke Tasik, ke Cikurubuk. Kalau ke pasar lokal itu ada kendala, maaf bukan saya menjelekkan pasar lokal. Di saat harga lagi rendah, pasar lokal itu nggak mau nerima. Di saat harga lagi tinggi, itu pasar lokal sebagian ada uangnya angkut. Nah, itu mungkin kendala di pasar lokal. Makanya saya coba menerobos masuk, pingin punya pasar ke pabrik. Karena kalau pabrik itu punya harga terendah. Harga terendah pabrik itu untuk cabai merah besar 10.000. Kalau pasar lokal 5.000 rupiah, pabrik saya beli tetap 10.000. Kalau pasar lokal 50.000, saya mengikuti, tapi tidak sepenuhnya. Terus pabrik itu tidak terbatas, mau 10 ton seminggu, mau 100 ton seminggu, kita tampung, kita terima. Kita ada kendala di tanaman, terus posisinya tanaman kena serangan hama dan penyakit, jadi kita jangan berhentilah itu. Soalnya kalau kita berhenti pas lagi rugi, kita tidak ada menemukan titik keberhasilannya. Kita terus berupaya dan berusaha, mungkin ya nanti ketemu keberhasilannya. Soalnya kalau pas rugi berhenti, kita modal tidak akan bisa kembali. Yang paling ditakutkan petani cabai, satu itu dari serangan penyakit patek. Untuk hama itu lalat buah. Jadi itu kita untuk antisipasi penyakit itu kita ambil langkah, mungkin bisa disebut sedia payung sebelum hujan. Kita sebelumnya pakai insektisida sama pestisida di awal. Jadi supaya antisipasi tidak terserang hama. Yang kedua itu dari faktor cuaca. Kalau terlalu banyak curah hujan, itu mungkin agak dikhawatirkan dan ditakutkan sama petani cabai. Saya dulu sebelum di bidang cabai ini, saya buruh dari awal. Saya kerja di pabrik Jakarta sampai saya pernah ke negeri jiran. Pulang dari negeri jiran, saya jadi supir angkutan kelapa ke Solo, Sragen, ke Purwodadi. Kurang lebih saya bawa mobil itu kisaran 12 tahun. Dan akhirnya mungkin saya pingin mandiri. Jadi kalau buruh itu maaf, bukan saya merendahkan buruh. Kalau buruh itu kalau kita lagi sehat. Kalau nggak sehat kan nggak bisa bekerja. Tapi kalau punya usaha sendiri, walaupun kecil, kita lagi sakit, ada orang lain yang kerja. Alhamdulillah dapat kenalan sama Pak Gubernur dulu di kampus IPB Bogor pas ada acara petani milenial. Yang kedua ada support dari Dinas Pertanian Provinsi, yang ketiga dari Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran, dan yang keempat alhamdulillah dari permodalan saya disupport dari kerjasama dengan Bank Jabar Kabupaten Pangandaran. Bank Jabar Pangandaran itu sudah
masuk modal ke saya di kisaran 5.223.000.000 untuk permodalan di bidang cabai merah besar sama cabai rawit merah. Dan saya itu untuk pasarannya semuanya masuk ke pabrik. Saya masuknya ke pabrik Indofood, soalnya pabrik itu jadi posisinya tidak ada istilah grading, tidak ada pilihan. Yang penting walaupun cabai kecil pun yang penting merah sehat, kita beli dengan harga yang sama. Dari awal saya omset kurang lebih di kisaran 300 jutaan dan sekarang mungkin omset saya per minggu itu kurang lebih di 20-30 juta per minggu. Kalau cabai yang ditanam semuanya ada 34 hektar. Target ke depan ini saya mungkin bukan di Kabupaten Pangandaran saja. Saya ingin memperluas jaringan, mudah-mudahan bisa memegang Priangan Timur, kedepannya yang lebih luasnya bisa memegang Jawa Barat. Kalau mau ada yang kerjasama, saya dengan tangan terbuka, saya terima. Caranya mungkin bisa daftar ke saya pengen masuk pabrik, ya boleh, nanti hasil panennya saya masukin ke pabrik. Dengan cara daftar ke saya, punya tanaman 10.000 pohon misalnya gitu, ya didaftarin ke saya, nanti saya input ke pabrik. Tapi mohon maaf, kalau sudah daftar ke saya dari orang lain, kita daftar 10.000 pohon misalnya orang lain ke saya, itu dengan asumsi per pohon 1 kilo, berarti kalau 10.000 pohon berarti sama dengan 10 ton. Kalau yang masuk ke saya itu cuma 7 ton, itu mungkin jadi pertanyaan bagi saya nanti. Kalau panen 1 minggu sekali saya, dari 1 kali panen itu pernah sampai 3 ton. 3 ton dengan harga dulu itu 32.000. Dari 3 ton menghasilkan uang kurang lebih di angka 96 jutaan per minggu. Kita jangan menyerah di saat ada kendala, kita jangan menyerah di saat ada kerugian. Kita terus berjalan, kita terus berusaha, dan kita terus berikhtiar. Soalnya kalau kita berhenti pas rugi, nanti tidak akan ketemu keberhasilannya. Tetap harus semangat, soalnya jadi petani itu keren. Jadi walaupun kita tinggal di desa, penghasilan kota. Saya mengucapkan terima kasih yang ke-1 khususnya sama keluarga, ibu dan bapak saya yang selalu support untuk saya berusaha di bidang ini. Kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pertanian, dari Dinas Pertanian Kabupaten sama Dinas Pertanian Kecamatan, PPL. Saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih atas bimbingannya. Yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih kepada Bank Jabar yang sudah memberikan modal dan percaya kepada saya, kelompok tani Agro Baitul Munawwaroh. Mungkin penutupnya itu saja. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.